Ya, baik. Saya absen dulu deh, Bapak Ibu. Ibu Maria Novia Margaret Yamlai, ada? Tidak ada. Bella Basmaela, ada? Hadir, Bu. Hadir. Widya Kusuma Wardani. Hadir, Bu. Ayuni Indah Dewi Lestari. Ayuni ada? Ayuni Indah. Daniel Ari Kristianto, ada? Hadir, Bu. Iya. Ika Rahmawati, ada? Ibu Ika. Tidak ada. Desma Lutfia Kartika Sari, ada? Sintike. Hadir, Bu. Sintike ada Sintike. Hadir, Bu. Iya. Sri Widi Astuti, ada? Ibu Sri. Ada Ibu Sri Widi Astuti. Yuspina Lambaran. Hadir, Bu. Mariatun. Ada Ibu Mariatun. Ada Ibu Mariatun. Ada itu, Bu. Mareka. Oh, ada. Mareka Santi Mercy. Ada. Ibu Mareka. Selamat pagi, Bu. Sumihar. Ibu mereka. Ada Ibu Sumihar atau Bapak, mohon maaf. Ada Bu Sumihar, Oh, Ibu. Ibu ya. John Ivan Saragi. Hotmiati. Ada Hotmiati. Pak Pahan. Rateniswatun Wardah. Hadir, Bu. Lisna Manalu. Hadir, Bu. Narwati. Hadir, Bu. Elviana Sumbagawi, ada? Hadir Bu. Wiwi Andayani. Wiwi ada, Ibu Wiwi. Hadir Bu. Ya. Rina Mustika, ada Bu Rina? Ada Bu Rina? Ada. Yulia Ratnasari, ada Bu Yulia Ratnasari? Hadir. Ya. Putri Dinarwati, ada Ibu Putri? Ada Ibu Putri? Tanti Anggi Wulandari. Hadir, Bu. Yanuar Risa. Ada Yanuar Risa Arisandi. Hadir, Bu. Riza ya, Bu? Hadir. Ya. Iya, Riza, Bu. Anissa Febriani. Hadir, Bu. Randy. Oh, Redi Mardiansyah. Sutisna. Tidak ada. Rizky Putri Utami. Hadir, Bu. Ika Hesti Nugraheni. Hadir, Bu. Bu, izin untuk Francisco. Melati sama Desma Lutfia sama Mbak Putri Dinar baru di tempat pasien, nggih, Bu. Oke, nanti ini aja, nggih. Nanti kalau misalnya, maksudnya kalau misalnya di tempat pasien nanti sekalian aja, gitu, nggih. Kalau saya nggak apa. Ika, sudah hadir, Bu. Selamat sore. Francisco Xavier, ada. Ada, Bu. Beni Fitri Rizkiana. Ada Bu. Hadi Pratama. Hadir, Bu. Hadir. M. Agus, nggih, siapa? M. Agus Purnomo, ada. Hadir, Bu. Mei Melani, ada. Ibu Mei. Ada Ibu Mei? Tidak ada. Dono Sugroho. Iya, Desma hadir, Bu. Mbak Dono Desma. Sugroho almarhum sudah, Bu. Ya, kan ini sudah baik-baik. Ini kok tidak diurus ya? Baik-baik, nggih. Nomor 36. Helen Lonia Weni.
Helen ada Helen. Kristomi ada. masuk, Bu. Kristomi. Hadir. Kristomi ada. Oh ada. Ini ada. Oke. Arum Dani Sasongko ada. Irwansyah. Ada Bapak Irwansyah. Sudah keluar, Bu. Udah ikut lagi, Bu. Oh, sudah keluar. Oke. Iya. Tri Pardianto. Bapak Tri Pardianto ada. Sama juga, Bu. Tri Pardianto sudah tidak ada, Bu. Oh ya. Ahmad siapa? Jahrir. Sahrir ya. Ada Saya, Bapak Bu. Ahmad. Oke. Ada, Bu. Rusniawati ada. Ibu Rusniawati. Mardiana Damanik ada. Hadir, Bu. Oh, Mas Diana ya. Sudianto, Bapak Sudianto ada. Hadir, Bu. Iya. Musriah ada. Ibu Musriah. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Rima Melati, maaf. Sudah tidak ada juga, Bu. Sudah Sudah nggak keluar, ada. Bu. Rima Oke. Melati. Irmawatin, Hadir, Bu. Ahmad Soleh, Hadir, Bu. Christine Natalia, Hadir, Bu. ada. Yunistia Munte, Hadir, Bu. Rosayani, Hadir, Ibu. Nafila Zulfa, ada Nafila. Murtika Ayu Pertiwi, Hadir, Bu. Budi Pajarwati, Ibu Budi ada. Telepon Eka dulu. Ibu Budi ada. Ada, Bu. Oh ada. Absen orang. Sulmanul Hakim, ada Bapak Sulmanul Hakim. Sudah keluar. Sudah keluar juga. Puji Santoso. Hadir, Bu. Bu, izin, Bu. Johnny Pan baru masuk, Bu. Izin, Bu. Oh ya, siap. Nggih. Puji hadir, Bu. Ya, nanti yang saya merahin nanti saya absen lagi. Nggih, Pak Puji. Maria Nggih, Bu. Devatimah Lavo ya. Maria, Ibu Maria ada. Agustino Anton ada. Domingos Guterres. Ada, Bu. Oh, ada. Anina, ada Anina Afonso. Kesaltina, ada. Hadir, Bu. Ada. Ya. Eduardo Pinto, ada. Hadir, Bu. Eduarda. Eduarda, maaf. Jaso Joa Manuel de Jesus, ada. Belum masuk. Erwina Tanjung. Ada Erwina Tanjung. Ima Dewi Mulyana. Oke, tidak ada. Baik, ada beberapa yang tidak hadir. Nanti saya akan koreksi lagi untuk yang merah-merah ini. Nanti pada saat terakhir sesi. Oke. Izin, Bicara Bu. keluar. Izin, Bu. Dipanggil. Ada Ada nama yang belum dipanggil, Bu. Oh, siapa, Bu, Bu? saya, Bu. Belum dipanggil, Bu. Ya, Putri ya. Dinar, Bu. Maria Novia, Bu. Oh, Maria Novia Darmawati, Margareta Bu. tadi sudah Sri Widya dipanggil. Astuti ya, Bu. Sri Widya Astuti hadir, Bu. Oh ya, saya sebentar, saya karena nanti terkait Tadi dengan udah UTS pasien, Bu. dan UAS. Oke, Ayuni Indah ada. Ibu Ayuni nggak ada. Ika Ratnawati ada. Rahmawati, Ibu Ika. Ada, Ibu. Habis dari kamar mandi, Bu. Maaf. Oh, siap. Oke. Desma, Ibu Desma ada. Ya, ada, Bu. Hadir, Bu. Ya. Si Sri Widi ada. Widi Astuti. Ada, Ibu Sri. Bu. Ada, Bu. Ya, ada, Bu. Ya, oke. Makasih, Marika Bu. Santi, Merki ada. Tidak ada. John Ivan. Tadi ada ya. Hadir, Bu. Ya.
Hotmiati ada? Hotmiati nggak ada. Rina Mustika? Hadir. Oke, Putri Dinarwati? Bu, hadir Bu. Oh, Mbak Putri ada. Hadir Bu. Ya. Ya, oke. Redi Mardiansyah ada? Bapak Redi? Ya, baik. Saya mulai aja ya, Bapak Ibu. Bu, ready Bu, hadir Bu. Oh ya, Ready Ibu. Mardiansyah Bu. Mohon Ya, maaf tadi siap. ditelepon apa pakai HP-nya ditelepon apa dipakai telepon Bu. Jadi sinyalnya Iya. pakai WiFi HP. Oke, Bapak. Oke. Bu Vicky yang Herlina belum dipanggil, Bu. Ya, nanti saya panggil lagi, Bu. Nanti saya ke materi dulu ya, Bu. Ya, baik. Materi kali ini terkait dengan triple S. Bapak Ibu sudah pernah dapat untuk materi triple S? Sudah, kalau di rumah sakit pakainya apa untuk pendokumentasian ASKEP? Pakai triple S, Bu. Pakai triple S. Oke, saya hanya review aja. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mendapatkannya, gitu ya. Saya hanya review untuk triple S. Jadi untuk asuhan keperawatan kalau kita dulu pakainya adalah, kita tahu dari zaman dulu kita pakainya adalah DUS, gitu ya. Kemudian naik tingkat lagi adalah menggunakan NANDA. Ya, NANDA untuk pengambilan diagnosa, kemudian ada NIK dan NOK. Tetapi kita punya organisasi profesi, itu kemudian dari organisasi profesi kita akan mengeluarkan yaitu standar untuk melakukan standarisasi dalam pembuatan asuhan keperawatan, yaitu triple S, ada SDKI, kemudian ada SIKI dan SLKI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan SLKI. Gitu, ya. Nah, SLKI itu adalah untuk standar luaran keperawatan Indonesia, di mana di standar luaran keperawatan Indonesia itu nanti kita akan integrasikan dengan NIK, ya, sama halnya dengan NIK, tetapi untuk NIK itu kan belum ada spesifikasinya, gitu ya. Jadi kalau untuk di rumah sakit, ketika saya aprosepsi dengan mahasiswa, ketika saya aprosepsi dengan instruktur klinik atau dengan perseptor mungkin ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah menggunakan perseptor SIP itu adalah mereka menetapkannya adalah menggunakannya adalah untuk standar luaran keperawatan Indonesia atau SLKI. Oke. Nah, ini adalah untuk latar belakangnya. Standar asuhan keperawatan memiliki 3 komponen utama, yaitu ada diagnosis keperawatan, kemudian intervensi keperawatan, dan luaran atau outcome keperawatan, di mana ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa kita lepaskan satu-satu. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan SDKI, ya paling tidak intervensi dan luarannya juga harus menggunakan SLKI dan SIKI. Karena itu sudah satu keterkaitan. Kalau misalnya diagnosisnya menggunakan NANDA, berarti Bapak Ibu paling tidak untuk intervensi dan luarannya adalah menggunakan NIK atau NOK. Gitu. Karena itu merupakan satu kesatuan dan itu akan dicarinya, oh kodenya ini sekian, kemudian nanti akan dicarinya bagaimana. Gitu. Saya lupa mau menyampaikan kepada Bapak Ibu, saya lupa menyampaikan pada si Pen bahwa hari ini adalah untuk Bapak Ibu punya triple S di rumah sakit, mungkin ada triple S di ruangan? Karena sekarang kita akan praktek Ada, Bu. sekalian. Bu. Oh, ada, Bu. Bawa nggak, Bu? Ada nggak? Bawa, Bu. Nanti diambil ya. Ya. Oke. Kemudian PPNI telah menerbitkan standar diagnosa keperawatan atau SDKI dan standar intervensi keperawatan atau SIKI, dan juga yang terakhir adalah untuk luaran keperawatan. Ya. Untuk apa sih kita melakukan penerbitan? Nah, PPNI menerbitkan penerbitan itu untuk menyempurnakan standar asuhan keperawatan sehingga kita ada standarisasi bahwa kalau kita melakukan asuhan keperawatan maka standarnya ini. Itu adalah untuk tujuan dari PPNI itu adalah itu. Oke. Nah, terlalu besar kayaknya. Nah, ini adalah proses keperawatan, standar asuhan keperawatan. Ini Bapak Ibu sudah hafal semuanya karena dari D3 sudah diberikan gitu ya. Kemudian di rumah sakit juga sudah disosialisasikan apa itu asuhan keperawatan gitu. Karena itu merupakan kegiatan sehari-hari Bapak Ibu lakukan gitu. Yang pertama adalah pengkajian, kemudian penetapan diagnosa yang nantinya kita menggunakan buku adalah SDKI. Ya, kemudian ada perencanaan keperawatan yang nanti bukunya itu adalah SLKI dan SIKI. Kemudian baru setelah kita menetapkan perencanaan maka kita melakukan implementasi.
Nah, implementasi itu nanti akan berdasarkan atas perencanaan tetapi tergantung dari keadaan pasien. Gitu ya. Tidak semua perencanaan yang ada di SLKI, di SIKI itu disampaikan kepada pasien. Tetapi kita harus melihat kondisi dari pasien itu sendiri. Kemudian kita melakukan evaluasi. Evaluasi itu berdasarkan atas implementasinya itu sesuai nggak dengan tujuan intervensi, kemudian bagaimana subjek dan objeknya, kemudian untuk pencapaian seperti apa, kemudian planning selanjutnya apakah perlu dilanjutkan atau tidak. Itu adalah untuk evaluasi. Nah, kemudian kita lihat untuk luaran atau outcome keperawatan. Aspek yang dapat diobservasi dan diukur meliputi kondisi, perilaku atau persepsi pasien, keluarga atau komunitas sebagai respon terhadap intervensi keperawatan. Luaran keperawatan menunjukkan status diagnosis keperawatan setelah dilakukan intervensi keperawatan. Jadi apa sih yang akan, atau goal apa sih yang akan kita capai setelah kita melakukan intervensi keperawatan? Jadi ketika kita melakukan intervensi keperawatan, kira-kira tujuannya apa? Nah, ini adalah terkait dengan luaran keperawatan. Itu. Hasil akhir intervensi keperawatan yang terdiri atas indikator-indikator atau kriteria hasil pemulihan dari masalah. Jadi, ketika pasien itu mempunyai masalah, paling tidak dia punya kriteria nih. Kriteria apa? Oh, kalau misalnya pasiennya itu adalah bersihan jalan nafas, paling tidak apa sih yang harus kita lakukan pemulihan? Kalau misalnya bersihan jalan nafas, indikatornya. Jadi, kita akan melakukan pemulihan berdasarkan indikator dan kriteria. Jadi kriteria ini nanti yang ada di luaran keperawatan, tujuannya apa? Oh, sudah tidak batuk lagi. Kemudian pasiennya bisa batuk efektif. Kemudian pasiennya bisa mengeluarkan seputum dengan baik gitu. Kemudian suaranya untuk suara tambahan nafasnya sudah tidak ada. Itu adalah untuk kriteria atau indikator-indikator yang kita capai pada luaran keperawatan. Oke. Nah, tujuan penyusunan SLKI menjadi acuan penentu luaran keperawatan, mengarahkan intervensi keperawatan, meningkatkan efektivitas asuhan keperawatan, mengukur pencapaian level keberhasilan intervensi, dan meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Paling tidak dengan kita melakukan standarisasi, kita bisa meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Dan apakah kita bisa mencapai? Nah, sebelum kita masuk ke mutu, berarti pencapaian intervensinya keperawatan itu seperti apa? Kalau misalnya dalam kita melakukan tindakan kok ternyata kok tidak tercapai ya tujuannya, nah kita harus melakukan planning lagi nih. Planningnya kita punya planning A, planning B. Nah jadi ada nanti adalah untuk luaran prioritas, ada luaran tambahan. Nah apakah perlu ada luaran tambahan? Nah itu adalah perlu kita kaji lagi, gitu ya. Setelah kita meningkatkan dari keberhasilan kita melakukan intervensi, berarti paling tidak adalah kita bisa meningkatkan mutu dari asuhan keperawatan. Terlalu cepat penjelasan saya, Bapak Ibu? Tidak, Bu, tidak. Oh, tidak. Oke. Ya, Bu. Terdengar Nggak jelas? apa-apa. Terdengar jelas? Jelas, Bu. Oke, baik. Takutnya kecepatan. Oke, Enggak, Bu, enggak, Bu. saya lanjutkan. Sistem klasifikasinya. Untuk sistem klasifikasinya kita untuk PPNI mengacu pada International Classification of Nursing. Tetap mengacunya adalah pada ini ya, pada NIC ya, NIC dan NOC, kemudian ada DUMUS juga gitu. Tetapi dilakukan sesuai dengan karakteristik yang ada di Indonesia gitu ya. Kalau untuk NANDA, kemudian NIC dan NOC itu kan karakteristiknya dia adalah karakteristik untuk internasional gitu ya, untuk semuanya. Tetapi kalau untuk SLKI, kemudian SDKI, kemudian ada SIKI, itu karakteristiknya sudah menyesuaikan adalah dengan karakteristik yang ada di Indonesia. Terutama kalaupun misalnya dari, oh ya saya belum tanya nih, kalau yang dari Timor Leste mungkin kalau untuk penetapan asuhan keperawatannya pakai apa Bapak? Pakai Nanda Niknok, Bu. Oh, pakai Nanda Niknok. Oke. Pakai Nanda Niknok, Bu. Ya, Nanda Niknok yang tahun berapa, Pak? Yang tahun berapa, Pak? Yang terbaru tahun 2020? Atau tahun Yang berapa? terbaru, Bu. Oh iya, Yang kemarin kami pakai untuk D3 itu yang 2000 berapa sih? Ya. 2020. 2020 ya. 2020. Oke.
Kalau untuk Pak Domingus di mana? Di rumah sakit atau di mana? Ibu, saya kemarin di puskesmas, tapi setelah mengikuti program D3, sekarang pindah lagi ke dinas kesehatan, Bu. Kalau Oh, malah justru ke dinas ya, Pak. Ya, baik. Belajar terkait dengan ini ya, Pak, penetapan asuhan keperawatan yang ada di Indonesia ya, Pak. Nanti saya sampaikan pula untuk yang Nanda Niknop. Gitu nggih, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Kecil. Ya, standar asuhan keperawatan ini menurut DPB PPNI ya. Saya sampaikan dulu untuk yang Timor Leste mungkin sudah sudah pernah mendengar PPNI. Jadi PPNI itu merupakan organisasi ya, organisasi untuk perawat nasional Indonesia. Jadi kalau untuk organisasi yang perawat di Timor Leste namanya apa, Pak? AFPL, Bu. Apa, Pak? Apa, Bu? AFPL, Bu. Apa, Bu? Apa panjangannya apa? Association Information Timor Leste. Enfermera Timor Leste. Intermediate. Enfermero. Infirmero. Itu bahasa Intermediate. Portugis, Bu. Artinya apa, Bu? Perawat. Perkumpulan Perawat Timor Leste, Bu. Asosiasi Perawat Timor Leste. Oh, begitu. Organisasi Organisasi Perawat Timor Leste. Oke. Kalau di Indonesia, Bapak menyelesaikan ya, Pak? Kalau di Indonesia namanya udah PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi standar asuhan keperawatan di PPNI itu sebenarnya kalau misalnya untuk penetapan diagnosa dan lain sebagainya itu sama gitu ya Bapak Ibu, terutama untuk yang di Timor Leste. Jadi kita akan menetapkan pertama itu adalah untuk tanda dan gejala. Tanda dan gejala nanti akan dilihat apakah dia ada faktor risikonya atau tidak gitu ya. Kemudian dari tanda gejala itu nanti kita akan menetapkan diagnosa keperawatan. Kalau untuk yang internasional kita menggunakan NADA. Tapi kalau di Indonesia kita atau di PPNI itu adalah untuk penetapan SDKI, standar diagnostik keperawatan Indonesia. Dari diagnosa kita nanti akan masuk dari kriteria hasil. Nah, kriteria hasil itu adalah tujuan yang akan kita capai setelah kita melakukan intervensi keperawatan. Gitu. Jadi kita akan menetapkan luaran dulu nih, luarannya apa yang akan kita tetapkan dengan diagnosa tersebut. Nah, kemudian kita adalah intervensi keperawatan. Nah, di intervensi keperawatan itu nanti ada observasi, ada terapeutik, ada edukasi, dan kolaborasi. Ini bedanya adalah pada SCK dan pada Nursing Intervention Classification. Jadi kalau untuk Nursing Intervention Classification itu belum ada untuk penetapan atau pembagian dari OTEC ini. Padahal untuk intervensi itu kan kita melakukan intervensinya adalah intervensi keperawatan, bukan intervensi ke ranahnya adalah ranah medis, terutama adalah kalau ranah medis adalah maksudnya ke kolaborasi. Jadi kita sudah ditetapkan nih kalau misalnya terapeutik itu seperti apa. Nah, ini yang kita pelajari adalah terkait dengan terapeutik. Jadi tidak melakukan tindakan-tindakan yang kolaboratif. Kalau misalnya tidak boleh melakukan tindakan kolaboratif, tetapi itu harus atas perintah atau dari advice dari dokter, gitu ya. Jadi untuk bedanya Psiki dan NIK adalah untuk Psiki itu lebih terkonsep dan lebih ini ya terbagi-bagi, jadi lebih enak ada observasinya apa, kemudian terapeutiknya apa, kemudian edukasinya apa, kemudian kolaborasinya apa, gitu. Nah, ini adalah penetapan luaran keperawatan. Sebenarnya sama untuk NIK dan untuk SDKI, kita punya namanya adalah SMART, ya. Ada spesifik, kemudian ada measurable, ada attainable, ada realistic, dan ada time. Jadi setiap luaran keperawatan itu dia harus spesifik. Ya, measurable dapat diukur, benar-benar label itu dapat diukur. Attainable nanti apakah dia itu nanti pencapaiannya seperti apa gitu. Kemudian dia harus realistik dan ada waktunya, karena terkait dengan apa, waktu itu akan berbeda-beda. Misalnya suhu tidak harus 3 kali 24 jam. Kemudian ada lagi adalah bersihan jalan nafas. Kalau bersihan jalan nafas kecil kemungkinan kalau misalnya hanya dilakukan 1 kali 24 jam.
Ya, berbeda dengan suhu. Suhu begitu dia dilakukan 1 kali 24 jam, kemudian dia diberikan asuhan keperawatan, dia diberikan kompres, diberikan kolaborasi dalam pemberian untuk antipiretik, maka biasanya dia akan turun. Tapi nanti kalau misalnya dia naik lagi, ya kita akan lanjutkan untuk planningnya, gitu ya. Jadi time ini akan berbeda sesuai dengan label yang ada di situ. Kemudian label dan indikator distandarisasi. Kemudian attainable realistic time itu disesuaikan dengan kondisi pasien dengan menggunakan clinical judgment perawat. Jadi kita perlu di mana clinical judgment perawat itu kita diperlukan di sini. Makanya ada pembelajaran adalah critical thinking. Jadi perawat diperlukan dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan berdasarkan atas pasien yang dikelola. Jadi di sana perawat harus bisa, oh kalau misalnya saya punya pasien dengan gejala seperti ini, maka saya harus apa? Nah, itu namanya adalah clinical judgment. Jadi clinical thinking yang nantinya akan menimbulkan atau nantinya akan keluar adalah clinical judgment. Gitu ya. Critical thinking kemarin kan sudah diajarkan ya untuk materi-materi awal. Nah, kalau di PPNI, kalau di SLKI, itu nanti ada luaran keperawatan, ada luaran positif, kemudian ada juga luaran negatif. Nah, ada Bapak Ibu yang sudah tahu apa itu luaran positif dan luaran negatif? Mungkin ada yang mau menyampaikan? Apa itu luaran positif? Sudah pernah mendengar, Bapak Ibu? Belum, Bu. Luaran Belum. positif mungkin kata-katanya meningkat gitu. Kalau yang negatif akan menurun begitu ya. Kalau gimana Pak? Misalkan panas menurun itu negatif berarti. Kalau pola napas membaik berarti luaran positif. Barangkali begitu. Oh ya, baik. Terima kasih. Punya saya kok nggak bisa lihat ya siapa yang ngomong ini. Mohon maaf ya. Saya Ahmad Syahrir, Bu. Oh ya, mohon maaf saya. Oh ya ini Pak Ahmad Syahrir. Ya. Baru kelihatan ini. Ya, terima kasih Pak Ahmad Syahrir. Baru kelihatan ini siapa yang ngomong. Ya, baik. Luaran positif dan luaran negatif. Ya. Terima kasih Pak Ahmad Syahrir. Nah, betul. Jadi luaran positif itu adalah yang terkait dengan apa yang perlu ditingkatkan. Jadi contohnya adalah bersihan jalan nafas. Ya. Bersihan jalan nafas, dia akan semakin meningkat, maka akan semakin membaik. Keseimbangan cairan, ya semakin meningkat, dia semakin membaik. Integritas kulit juga semakin meningkat, juga semakin baik. Kemudian citra tubuh semakin meningkat, maka dia akan semakin membaik. Ya, jadi ini terkait dengan kalau dia semakin positif atau semakin meningkat, maka dia akan semakin baik. Itu adalah luaran untuk positifnya. Berbeda halnya adalah dengan luaran negatif. Tingkat nyeri semakin turun, maka dia akan semakin membaik. Karena kalau tingkat nyerinya meningkat, maka dia akan semakin nyeri. Karena ambang batas nyeri itu adalah untuk pembagian, kita ambil aja adalah untuk severity-nya adalah skala nyeri pada dewasa. 0 sampai 10, maka semakin ke 10, maka dia akan semakin nyeri. Kemudian dia semakin 0, maka dia akan semakin turun, maka dia akan semakin baik. Itu adalah untuk yang contohnya yang paling gampang itu adalah nyeri. Ya, jadi luaran negatif semakin kecil, maka kemungkinan maka dia akan semakin membaik. Ya, ansietas, berduka, gitu ya, keletihan itu adalah terkait dengan luaran negatif. Nah, ini adalah yang ada di komponen, ya komponen di SLKI. Komponen di SLKI itu nanti ada label. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu membuka di bagian SLKI, itu ada label. Ini adalah nama luaran keperawatan. Label itu nanti akan sama dengan masalah keperawatan. Ya, saya mohon izin tanya untuk Pak Imron sudah menjelaskan untuk diagnosa keperawatan Bapak Ibu? Sudah masuk untuk diagnosa keperawatan Pak Imron? Sudah, Ibu. Oh, sudah. Akhir kemarin sudah. Oh ya, sudah dijelaskan untuk SDKI-nya? Sudah, Bu. Oh, sudah. Ya. Baik. Nah, nanti jadinya sinkron gitu. Saya menjelaskan untuk SLKI-nya, nanti sebelumnya Pak Imron sudah menjelaskan SDKI. Kemudian ekspektasi. Nah, ini ekspektasi Bapak Ibu. Kalau mungkin Bapak Ibu masih menggunakan ilmu lama pada saat zaman D3, saya juga ada peralihan ya pada saat S1 zaman dulu ya. Jadi untuk ekspektasi itu dulu tidak ada. Jadi luarannya itu adalah hanya
teratasi dan tidak teratasi, gitu ya. Kalau untuk ekspektasinya dulu tidak ada. Nah, kalau untuk sekarang di PPNI, di SLKI itu ada ekspektasi. Jadi ekspektasi itu menentukan penilaian terhadap hasil yang diharapkan. Jadi kita harapkannya apa nih? Nah, di ekspektasi PPNI itu di SLKI ada 3, ada meningkat, ada menurun, kemudian ada membaik. Nah, itu adalah yang tidak bisa dilakukan atau tidak bisa diolah-alik gitu. Karena di sana sudah ada ekspektasinya. Ketika Bapak Ibu ada kasus kemudian buat askep, oh siapa tahu Bapak Ibu besok atau sekarang mungkin sudah menjadi perseptor gitu ya. Jadi itu ditekankan supaya mahasiswa benar-benar bisa melakukan dan membuat acuan keperawatan dengan baik sesuai dengan gejala dan tanda yang ada di pasien. Pembukuannya juga harus baik, dokumentasinya juga harus baik, apalagi terkait dengan pembuatan acuan keperawatan, gitu ya. Nah, meningkat, menurun, dan membaik. Sekarang ada ekspektasi, kemudian ada kriteria hasil. Kriteria hasil itu karakteristik pasien dapat diamati atau diukur, dijadikan sebagai dasar untuk menilai pencapaian hasil intervensi. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu itu membuka di SLKI, nanti ada range-nya, ada skornya nih. Ada 1 sampai 5 nyeri, misalnya nyeri menurun, kemudian dari skala 1 sampai 5. Nah, itu skala itu hanya untuk pendokumentasian ketika dilakukan komputer base. Kalau saya belum pernah nih pelatihan untuk komputer base seperti apa untuk untuk triple S. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang melakukan pelatihan untuk triple S komputer base? Ada yang sudah melakukan? Kalau saya belum sih. Saya belum pernah, hanya paper base aja. Kalau mungkin yang untuk yang di rumah sakit sudah komputer base untuk askepnya, ada Bu? Belum, Bu. Oh belum, masih Tahun pendokumentasian. depan, Bu. Ya? Oh tahun Masih tahun depan. depan. Iya. Oh ya, boleh ya. Bisa share ya Bu untuk komputer base-nya seperti apa. Iya, Bu. Saya lanjutkan, G. Nah, ini adalah contohnya untuk ekspektasi layanan keperawatan. Nah, ini contohnya meningkat, ya, meningkat, menurun, dan membaik. Kalau tadi itu adalah untuk luaran untuk positif dan negatif, kalau ini adalah untuk ekspektasi. Nah, ekspektasi itu maksudnya adalah di mana ekspektasi itu hanya ada 3 kalau di SLKI. Jadi ada meningkat, ada menurun, dan ada membaik. Kalau yang meningkat itu adalah bertambah baik dalam ukuran jumlah maupun derajat atau tingkat. Jadi, meningkatnya berkaitan dengan bersihan jalan nafas, dia meningkat. Curah jantung, dia meningkat. Perawatan diri, dia meningkat. Sirkulasi spontan, dia meningkat. Status kenyamanan, dia meningkat. Kemudian ada menurun. Menurun itu berarti berkurangnya baik dalam ukuran derajat maupun tingkatan. Yang lebih gampang adalah untuk tingkat nyeri. Ya, kalau di sini nggak ada ya. Tingkat keletihan, ansietas, berduka, tingkat perdarahan, dia menurun. Gitu. Kemudian membaik. Membaik ini adalah kenapa kok dibilang membaik? Karena kita tidak bisa mendefinisikan dia bisa meningkat, dia bisa menyebabkan masalah. Kalau dia menurun juga dia bisa menyebabkan masalah. Jadi menimbulkan efek yang lebih baik, adekuat dan efektif. Contoh misalnya, kita lihat kalau di sini adalah eliminasi fekal. Nah, eliminasi fekal kalau dikatakan nanti ekspektasi meningkat, maka dia akan terjadi apa Bapak Ibu? Kalau eliminasi fekalnya meningkat, maka terjadi diare, gitu ya. Ya, jadi akan terjadi diare. Kalau misalnya ekspektasinya adalah eliminasi fekalnya menurun, maka akan terjadi apa? Konstipasi. Gitu ya. Itu adalah contoh yang lebih real, gitu ya. Kemudian ada fungsi seksual juga nanti terkait adalah dengan membaik. Jadi untuk eliminasi fekal kalau didefinisikan adalah terkait dengan membaik, gitu ya. Untuk identitas diri, penampilan, peran, proses pengasuhan ini adalah untuk yang membaik. Nah, ini adalah pensekoran yang saya sampaikan tadi yang berkaitan dengan komputer base. Nah, Bapak Ibu besok kalau skripsi, ada yang sudah pengajuan judul skripsi, Bapak Ibu? Ada yang sudah ACC? Belum terpikir ya? Belum terpikir ya? Nah, ini nanti akan ada namanya adalah, mungkin Bapak Ibu nanti ada namanya adalah skala Likert. Ya, skala Likert itu adalah skala 1 sampai 5.
Tidak boleh skala Likert 1 sampai 2 itu tidak boleh ya. Skala Likert itu dia harus membandingkan dia lebih banyak gitu. Namanya adalah skala Likert. Kriteria hasil luaran yang tadi saya sampaikan adalah terkait dengan computer base ya. Ini nanti adalah menurun, cukup menurun, sedang, cukup meningkat dan meningkat sampai ya. Jadi meningkat 2, 3, 4, 5. Jadi tinggal entry ini aja 2, 3, 4, 5-nya aja. Ini adalah untuk computer base-nya. Nah, kalau karena saya misalnya adalah untuk membandingkan itu dulu ya. Kalau dulu gitu ya. Jadi tidak ada ekspektasinya. Jadi hanya setelah dilakukan intervensi keperawatan, time-nya adalah 3 kali 24 jam. Ini bukan 3 jam ya, salah ya. 3 kali 24 jam, maka ini tidak ada labelnya gitu ya. Jadi bersihan jalan nafas efektif atau pola nafas efektif gitu. Kemudian kalau defisit nutrisi teratasi gitu. Jadi tidak ada standarisasi gitu ya. Jadi kalau di SLKI ada standarisasinya nih. Setelah dilakukan asuhan keperawatan atau intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka kita lihat labelnya. Labelnya apa? Oh, labelnya itu adalah terkait dengan masalah keperawatan. Berarti bersihan jalan nafas, kemudian ekspektasinya apa? Oh, tadi itu untuk bersihan jalan nafas merupakan untuk ekspektasinya adalah ekspektasi yang meningkat, gitu ya. Ekspektasinya terkait dengan kalau misalnya dia meningkat berarti dia semakin bagus, maka ekspektasinya adalah meningkat, ya. Dengan kriteria hasil apa? Kriteria hasil ini bisa ada di paling bawahnya. Batuk efektif meningkat, produksi sputum menurun, menurun, frekuensi nafas adalah meningkat, gitu ya, atau rata-rata 12 sampai 20 kali per menit, gitu. Ini adalah untuk contoh untuk luaran keperawatan gitu. Jadi ini adalah untuk bagaimana cara Bapak Ibu mendokumentasikan secara manual untuk luaran keperawatan gitu. Kemudian, nah ini adalah contoh untuk SLKI-nya. Ini di buku SLKI sudah terekam di sini ya. Jika Bapak Ibu sekarang tidak membawa, ini rekamannya seperti ini. Gitu. Ini labelnya. Label itu adalah untuk untuk masalah keperawatannya. Kita tidak bisa bilang diagnosa keperawatan karena diagnosa keperawatan itu terdiri dari problem dan etiologi. Ya, jadi kalau problemnya apa, etiologinya apa. Kalau ini hanya problem, jadi problem adalah masalah keperawatan. Jadi kalau masalah keperawatan ya hanya satu aja. Kalau ada diagnosa berarti berhubungan dengan, ditandai dengan. Itu adalah misalnya untuk diagnosa keperawatan. Jadi kalau hanya satu berdiri seperti ini adalah masalah keperawatan. Jadi untuk luaran keperawatan itu adalah terkait dengan label luaran itu adalah terkait dengan masalah keperawatan. Ya. Bersihan jalan nafas, kemudian ini adalah kodenya L0101. Inilah kode ya. Dan kode panggil ya, kode ininya aja ya. Kode kode bahwa oh ini bersihan jalan nafas gitu. Kemudian untuk definisinya, kemampuan membersihkan sekret atau observasi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten. Kemudian ekspektasinya. Nah, ini ya, tadi yang harus ada adalah bersihan jalan nafas itu adalah label. Kemudian ekspektasi, definisinya tidak usah ditulis. Hanya yang ditulis adalah label, kemudian ekspektasi, kemudian ada kriteria hasil. Gitu ya. Jadi bersihan jalan nafas setelah dilakukan asuhan keperawatan atau intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam diharapkan bersihan jalan nafas meningkat ya, label, kemudian ekspektasi dengan kriteria hasil. Nah, kita ambil yang hitam-hitamnya yang untuk yang di bold. Karena ini menandakan bahwa oh ini yang lebih lebih urgent yang terkait dengan bersihan jalan nafas. Berarti batuk efektif meningkat. Produksi sputum menurun. Menurun. Wheezing menurun. Nah, ini mekonium. Ini berdasarkan atas kondisi pasien. Kalau pasiennya sudah dewasa ya mekoniumnya tidak usah. Kemudian ada lagi dyspnea menurun. Ya, kemudian frekuensi nafas membaik. Kita tidak bisa mengatakan bahwa frekuensi nafas meningkat. Kalau frekuensi nafas meningkat, maka kita katakan adalah oh pasiennya mengalami
Mengalami apa kalau frekuensi nafas meningkat? Takipnu. Ya, takipnu. Kalau sesak nafas atau takipnu. Kemudian kalau frekuensi nafas menurun, maka pasiennya akan mengalami dipsnu. Gitu. Jadi untuk frekuensi nafas adalah membaik. Ini salah ya, yang ini ya. Frekuensi nafas. Mana tadi? Nah, ini frekuensi nafas 3 kali. Ini berarti salah ini. Mana tadi? Ini ya. Jadi bukan frekuensi nafas 12 sampai 20 per menit, tetapi adalah frekuensi nafas adalah membaik. Gitu ya. Itu Bapak Ibu. Ada yang ingin klarifikasi terkait dengan SLKI Bapak Ibu? Jelas untuk penjelasan saya untuk SLKI? Jelas Bapak Ibu? Oke, Tanya, Bu. Widi. Ya, Ya. monggo Bu, silahkan. Bu, kalau yang untuk SLKI, saya tuh masih kayak bingung gitu Bu untuk kriteria hasil yang berkaitan sama waktu Bu, sama waktu. Ya. Contoh misalnya pasien nyeri. Nah, misalnya kita ambil pasien nyeri, kita kasih kriteria waktu 1 kali 24 jam. Apakah itu bisa memenuhi Bu ataukah dalam waktu 3 jam atau 4 jam. Misalnya dia nyeri, kalau misalnya nyeri yang akut, yang nyeri ulu hati. Nah, itu biasanya kan kita setelah injeksi dari kolaborasi dengan dokter, ada analgesik, biasanya 1-2 jam sudah membaik, sudah berkurang gitu Bu. Apakah itu bisa dibikin kriteria per jam atau harian Bu? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Widi. Bagus sekali pertanyaannya. Ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Bu Widi, Bapak Ibu? Ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Bu Widi? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Terkait dengan time, waktu. Ya. Ada yang mau mencoba? Ya, baik. Ini adalah untuk pendapat saya Bu Widi terkait dengan time. Ya, kalau gimana? Boleh, Kalau silakan. untuk Aduh, ini siapa yang ngomong ya Bu? Monggo Bu, silakan. Diperkenalkan dulu Bu. Punya saya kok nggak ini ya? Saya Narwati Bu. Oh, boleh Bu Narwati ya, baru muncul. Ya, silakan Ibu. Kalau untuk nyeri Bu, biasanya setelah dikasih analgesik 30 menit sampai 1 jam itu sudah menurun skala nyerinya Bu. Jadi terkait dengan waktunya Bu. Iya Bu. Oke, iya, nggak apa-apa Bu, sambil jalan aja Bu, sambil ngomong Bu. Iya, ya. Iya Bu. Gimana Bu? Iya. Biasanya dengan waktu 1 kali 24 atau 30 menit nyeri itu sudah menurun Bu. Ya, jadi terkait adalah dengan waktu. Makanya tadi saya, terima kasih Bu Narwati. Ya, saya sepakat dengan Bu Narwati. Jadi Bu Widi sebenarnya juga sebenarnya antara iya dan enggak gitu ya Bu. Kalau menurut saya time itu tergantung dari kondisi pasien. Jadi terkait dengan clinical judgment. Makanya time itu adalah terkait dengan clinical judgment. Kalau untuk 1 kali 24 jam, kemudian 3 kali 24 jam, terutama adalah 3 kali 24 jam itu askep mahasiswa. Tetapi kalau misalnya askep di rumah sakit, ini sesuai dengan clinical judgment. Nanti kalau misalnya nanti kita lihat adalah di evaluasinya. Ketika intervensi sudah dilakukan, kemudian evaluasi ternyata pasiennya sudah tidak nyeri, maka tetap harus dihentikan, gitu ya. Hanya sebagai pemantauan saja. Tetapi tidak harus 1 kali 24 jam. Makanya tadi saya menyampaikan adalah contohnya. Ya, mungkin salah satunya adalah nyeri. Yang lebih gampang lagi turun itu adalah suhu. Suhu itu tidak harus 1 kali 24 jam kecuali adalah pasien dengan suhu hanya hipertermi saja. Hipertermi. Hipertermi itu yang naik terus dan standar adalah misalnya 39 terus terkait dengan pasien dengan infeksi. Gitu ya. Tetapi kalau misalnya dia hanya termoregulasi, gangguan termoregulasi itu tidak harus 1 kali 24 jam. Boleh kok hitungan per jam terkait dengan kondisi pasiennya. Kalau hanya dia suhunya adalah karena dia suhunya infeksi yang akut, ya infeksi ISPA gitu ya. Infeksi ISPA berarti tidak harus dia 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam adalah pemantauannya.
gitu ya. Jadi untuk tindakan intervensinya adalah intervensi ya tergantung misalnya 3 jam gitu. Nanti tinggal kita lakukan evaluasi di swabnya saja. Gitu Bu Widi. Jadi tidak harus 1 kali 24 jam. Begitu Bu Widi? Ya, baik Ibu, kalau misalnya itu nyeri, kalau misalnya kaitannya dengan misalnya dengan sesak nafas, pola nafas tidak efektif yang dia mungkin ada asma atau apa ya Bu ya, yang ada wheezingnya atau apa, berarti sama ya Bu ya. Jadi hitungannya di jam ya Bu ya, bukan yang dikali misalnya 1 kali 24 jam. Karena kalau misalnya sudah dikasih nebulizer, dia sesaknya sudah berkurang dalam artian respirasinya sudah menurun, berarti kita lihat di evaluasinya gitu ya Bu ya. Betul Bu. Jadi tidak harus terkait dengan 3 kali 24 jam gitu. Jadi kita lihat untuk perkembangannya adalah di swabnya gitu. Kalau misalnya pasiennya itu adalah bersihan jalan nafas, mohon maaf tadi untuk bukan pola nafas ya Bu, untuk bersihan jalan nafas ya, untuk di nebulizer ya. Jadi pasien dengan nebulizer itu adalah terkait dengan untuk jalan nafasnya. Terjadi bronkospasme, makanya pasiennya adalah dilakukan untuk bronkodilator gitu ya. Dilakukan bronkodilator mesti ada jadwalnya. Tapi tidak mungkin ya, kecil kemungkinan, bukan saya bilang tidak mungkin, kecil kemungkinan kalau pasiennya dengan bronkodilator hanya 1 kali 24 jam dilakukannya. Kemudian pasiennya sudah tidak melakukan atau tidak ada suara nafas. Jadi biasanya kalau berkaitan dengan nafas itu akan lebih panjang durasinya untuk time-nya gitu. Tidak 3 jam, 2 jam. Gitu. Itu Ibu bisa menjawab? Baik, terima kasih Bu. Oke, Terima kasih. oke, sama-sama. Bagus pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, nggih. Kemudian, nah ini Bapak Ibu. Nah, tadi adalah saya lanjutkan untuk link tautan. Nah, di sini ada bersihan jalan nafas. Ini contohnya yang sering muncul pada pasien, gitu ya. Yang sering muncul pada pasien, kalau pada anak-anak itu pada anak-anak defisit nutrisi. Kalau pada pasien dengan gangguan pernafasan adalah bersihan jalan nafas dan pola nafas tidak efektif. Nanti bisa dilihat ada perubahan untuk diagnosa keperawatan. Kalau dulu ada ketidakefektifan bersihan jalan nafas, kalau sekarang sudah tidak ada lagi kalau terkait dengan SDKI. Jadi hanya bersihan jalan nafas tidak efektif. Luaran utamanya itu adalah bersihan jalan nafas. Ada lagi adalah luaran tambahan. Luaran tambahan boleh gitu ya, terkait dengan kondisi pasien. Ada kontrol gejala, pertukaran gas, ada respon alergi sistemik, gitu ya. Kemudian respon ventilasi mekanik dan tingkat infeksi. Ini bisa digabungkan, tetapi biasanya yang lebih muncul adalah untuk luaran utama. Maka kita selesaikan untuk luarannya adalah untuk luaran utama dulu. Nanti kalau misalnya intervensinya belum mencapai nih, baru nanti kita adalah untuk luaran tambahan. Ternyata bersihan jalan nafasnya terkait dengan pemakaian ventilasi mekanik atau ventilator, maka kita bisa tambahkan dengan ventilasi mekanik. Gitu. Kemudian untuk defisit nutrisi. Defisit nutrisi kita bisa mengambil luaran utamanya adalah status nutrisi. Nah, status nutrisi ini merupakan luaran utama. Kira-kira apa sih status nutrisi? Nah, nanti Bapak Ibu bisa mencari. Ketika status nutrisi itu ternyata ditumpangi dengan eliminasi fekal, boleh kok ditambahkan dengan luaran tambahan bahwa nanti Bapak Ibu melakukan intervensi untuk melakukan tujuan bahwa eliminasi fekalnya akan membaik. Gitu. Ini adalah untuk tautan bahwa ada untuk luaran utama dan luaran tambahan. Gitu. Sudah selesai ternyata. Ya, tapi ada satu lagi ya Bapak Ibu, saya sampaikan sekalian. Ini adalah untuk SLKI. Boleh dong dibuka Bapak Ibu mungkin ya. Boleh dibuka untuk buku SLKI-nya. Yang ya Bu, sudah Bu. Yang seperti ini untuk SLKI. Ya. Sudah. Ya, baik. Oke. Ya, oke Bu. Ada ininya nggak Bu? Ada hologramnya nggak? Ada apa Bu? Ada hologramnya nggak? Ini ada Bu, ada Bu. Oh, ada. Berarti kalau ada berarti asli, Bu. Ya, Bu. Itu adalah untuk membedakan yang asli dan kakaknya. Ya, Bu. Ya, baik. Ini komplainnya siapa sih ini? Kalau untuk angkatan ini?
Ada countingnya? Bella, Bu. Bella Basma. Oh, Pak Bella. Mbak Bella. Bella. Oh, Mbak Bella. Ada Mbak Bella di sini. Mbak Bella ada. Ada. Oh, Bapak atau Ibu sih? Atau Mbak? Ibu. Oh, Ibu. Oh, Mbak. Bella. Aduh, Mbak Bella ada nggak Mbak Bella? Apakah Mbak Bella fresh graduate sehingga dijadikan sipen oleh Bapak Ibu? Baik, monggo Bapak Ibu dibuka untuk SLKI-nya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu melakukan asuhan keperawatan atau membuat asuhan keperawatan akan sesuai. Oke. Jadi untuk asuhan keperawatan, ada yang mau mencoba? Silahkan untuk contoh. Misalnya saya punya untuk diagnosa nyeri, kira-kira luarannya apa Bapak Ibu? Untuk luarannya, bunyinya apa? Ada yang mau mencoba? Saya punya, maaf, bukan diagnosa. Saya punya masalah keperawatan nyeri. Kira-kira untuk luaran keperawatannya apa ya Bapak Ibu? Tingkat nyeri, Bu. Nyeri akut. Tingkat nyeri, Bu. Tingkat nyeri. Luaran utamanya tingkat nyeri. Baik, boleh Bu disampaikan Bu Widi. Boleh. Tingkat nyeri. Tingkat nyeri, ekspektasinya menurun. Ya. Ya. Dijadikan satu Bu, apa namanya? Untuk kalimatnya apa Bu? Setelah Definisinya ya, Bu. dilakukan. Ya, setelah dilakukan. Oh, setelah dilakukan tindakan keperawatan, Ya. satu kali 24 jam, diharapkan nyeri pasien, tingkat nyeri pasien menurun, Bu. Ya, tingkat nyeri pasien menurun dengan kriteria hasil. Dengan kriteria hasil, keluhan nyeri menurun skor 5, meringis skor 5. Ini bukan skor, Bu. Sebentar, apa, Bu? saya salah, Bu. klarifikasi. Ini bukan skor. Jadi ini hanya untuk komputer base aja. Oh, berarti kalau 5 berarti menurun gitu. Ini bukan skornya. Jadi ini adalah kalau misalnya untuk komputer base. Jadi komputer base itu adalah keluhan nyerinya misalnya 5. Oh, berarti ya menurun gitu. Jadi untuk tingkat nyerinya ya tinggal ini aja. Keluhan nyerinya menurun, meringis menurun. Ya, oke, lanjut. Ya, meringis menurun, sikap protektif menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun, gitu ya Bu ya. Oke, lanjut. Kalau pasien dengan nyeri, berarti paling tidak untuk TTV-nya apa yang bisa kita lihat Ibu, yang kita observasi? Ya, frekuensi nadinya itu membaik, pola napasnya membaik, tekanan darah membaik, terus pola tidurnya membaik. Oke, bagus. Gitu ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, baik. Ada 2 yang sebelahnya. Mohon maaf, Bu siapa? Ini Bu Narwati, Bu. Bu Narwati, Oh, Bu. Bu Narwati. Oh ya. Karena satu ruangan ya, Bu. Jadi irit gitu ya. Ya, Bu. daripada nanti backlight nanti back soundnya mendenging ya. Baik, satu lagi, terima kasih Bu Widi. Boleh Ya, satu sama-sama, lagi Bu. Bapak Ibu, untuk saya punya untuk masalah keperawatan pola nafas tidak efektif. Bapak Ibu ada yang mau mencoba untuk pola nafas tidak efektif? Luaran utamanya apa? Selain Bu Narwati dan Bu Widi. Saya nggak boleh ya, Bu? Nggak boleh, karena Ibu satu ruangan. Ya, sudah bisa tadi Bu Narwati. Bu Widi ya. Monggo silakan, ada yang mau mencoba? Saya, Bu. Saya, Bu. Silakan. Ya. Ini siapa? Ibu Sumihar mungkin? Atau siapa? Baik. Oh Bu Widya atau Bu Sumihar. Oh ya, Bu Sumihar. Silakan, Bu. Kalau di sini pakai tautan pola nafas tidak efektif yang di bagian pola nafas Ya. keluaran 01004. Yeah. Definisi
pola nafas Tidak usah membaik. definisinya, Bu. Langsung aja Oh, setelah pola dilakukan nafas dengan efek setelah dilakukan membaik. asuhan keperawatan. Oh, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, pola nafas membaik Oke. dengan kriteria Oke. hasil Dengan ventilasi semenit meningkat, kapasitas vital meningkat. yang dari ininya dulu, Bu. Yang dari Yang boltnya mana, Bu? dulu, dari dyspnea dulu, Bu. Dyspnea-nya Oh, dari dyspnea. Oh, dyspnea-nya menurun menurun. nilainya. Penggunaan otot bantu nafas menurun. Ya. Pemanjangan fase ekspirasi menurun. Pemanjangan fase Pemanjang terus fase ekspirasi pemanjangan, menurun. harusnya pemanjangan ya. Pemanjangan. Iya, pemanjangan fase Oke, ekspirasi kemudian menurun. ya. Terus frekuensinya, Oke, kemudian frekuensi nafas membaik, kedalaman frekuensi nafas nafas membaik. ya. Oke, terima kasih. Seperti itu ya Bapak Ibu, sudah paham? Paham ya? Ya. Nah, paham. Saya minta satu dong dari Bapak sekarang. Bapak ada yang membawa SLKI? Bapak-bapak? Ada. Bu, izin. Oh, Bu, Ada, Bu Bu. Vicky izin. Ini kan ada Oke. yang bentuknya downloadan ya Bu, SLKI, SDKI. Oh, Apakah yang bisa ini, digunakan? yang soft file ya Bu, yang apa Iya. namanya, yang bentuknya ini boleh, bisa Bu. Tapi saya kesulitan kalau pakai itu, harus scroll ke atas, scroll ke bawah gitu. Saya Tapi tadi baca pakai itu soalnya, pakai ini. oh gitu, berarti oh gitu ya, boleh Bu Iya, dipakai. oke. Tapi Tapi kadang bisa ada di yang berbeda gitu. Oh, oke. Boleh, bisa Bu, bisa. Tapi saya lebih Bisa aja. suka pakai adalah untuk yang itu kan lebih mempermudah ketika Bapak Ibu misalnya tidak membawa buku, kemudian Bapak Ibu harus membuka askep, itu boleh digunakan ya. Oh, Untuk oke. yang ini ya Bu, yang downloadan yang triple S ya. Iya, betul. Dia jadi Oke, 3 silakan. aplikasi yang harus di-download. Iya, ada SDKI. Saya hanya mendownload SDKI saja. Begitu saya buka, saya kesulitan, Bu. saya lebih konvensional gitu. Saya lebih suka membaca buku daripada membaca layar HP. Iya, oke Bu. Oke, Makasih nggih, Bu. oke, sama-sama. Saya minta satu, Bapak-bapak mungkin ya. Boleh, Bu. Saya punya, oke, silahkan. Pak Ahmad Syahrir. Ya, Pak Ahmad, dinas di mana Pak Ahmad? Di Freeport, Bu. Oh, di Freeport. Di Freeport ada asuhan keperawatan nggak, Pak? Ada, Bu. Pakai. Ada juga ya. Biasanya pasien-pasiennya terkait dengan apa, Pak? Dengan gangguan apa pasien Bapak? Ya, jalan Tidak napas separah, paling sering. Ya, karena terkait dengan ini ya, apa namanya, kegiatan-kegiatan yang berat di sana ya. iya, betul. Tapi tidak Kemudian sekompleks yang ada di rumah sakit. Kalau di Freeport berarti untuk kliniknya ya, Pak? di rumah sakitnya ya, Oh, di rumah sakit Freeport-nya. betul. Apakah menerima ini pasien dari luar atau hanya orang Freeport saja? Untuk karyawan saja, Oh, sama hanya karyawan. menerima penduduk lokal, itu pun kalau kondisi emergensi. Oh, karena emergency. Berarti Nah, kayak ini ya, Pak, malah justru kayak apa namanya, rujukan gitu atau apa? iya, rujukan untuk sementara kalau ada masyarakat lokal, namanya ada fasilitas sendiri sih untuk khusus untuk masyarakat lokal. Sudah berapa tahun Bapak di sana, Pak? Saya jadi tertarik nih. Lumayan lama, Bu. Lebih dari 10 tahun. Bapak orang Jawa ya, Pak? Betul. Oh iya. Bapak orang mana? Orang Tegal atau orang mana? Saya Cilacap, Bu. Pekalongan. Cilacap. Oh, Cilacap. Iya, karena apa namanya, bahasanya itu Logatnya kelihatan. logatnya itu ini Intonasi. nggak bisa nggak bisa dibohongi, walaupun Bapak bilangnya saya dari Papua gitu, begitu Bapak ngomong Iya. itu logatnya tidak bisa ini ya. Oke, Nggak bisa hilang, Bu. nggak bisa hilang ya Pak, walaupun sudah lama ya Pak. Identitas, Bu. Berarti keluarga di situ semua, Pak, anak istri di situ. Nah, keluarga di kampung, Bu. Oh, di Cilacap. Baik Pak, kok saya jadi ini ya, individual, Mbak. Begini. Baik, saya punya masalah keperawatan risiko infeksi, Pak. Silahkan untuk luaran keperawatannya. Kira-kira apa, Oke. Pak? Sebentar.
Risiko infeksi. Risiko infeksi. Oke, 181. Ya, ini adalah salah satu sebentar, Pak Ahmad Syahrir. Ini adalah Ya. salah satu untuk pembukaan untuk apa namanya SLKI. Cara membuka SLKI itu adalah paling belakang. Ya. Di tautannya kan, Nah, bukan? bukan di depan. Nah, bukan dari depan, bukan. Oh, Bukan dari depan, Bapak kita Ibu. lihat di Jadi tautan dulu. jangan itu ya. Oh. Oh, yang Langsung langsung aja ini buka di paling belakang, Bu. belakang. Oh ya. Daripada 2 kali buka, kalau untuk tautannya itu langsung di paling belakang aja. Oke. Langsung aja kalau misalnya untuk masalah keperawatan risiko infeksi berarti langsung buka. Berarti untuk yang paling depan adalah R, berarti buka R. Oh, oke. Jadi akan lebih mudah. Tingkat infeksinya. 1. Oke, baru kita buka untuk luaran utama adalah tingkat infeksi. Berarti kita Iya. buka adalah untuk T. Berarti. Oke. Tingkat infeksi. Ya. Oke, jadi intervensinya adalah setelah dilakukan intervensi, misalkan apa ya? Perawatan ya, keperawatan dalam waktu mungkin 1 minggu, karena ini kan durasinya infeksi, Bu ya. 1 minggu tidak ada tanda-tanda infeksi. Sebentar, ini tidak demam menurun. Ya, kalau mohon Misalnya maaf, kalau kebersihan. time tidak bisa dalam kaitannya adalah 1 minggu, itu adalah hitungannya adalah per jam, gitu Oh ya gitu, Pak. Bu. 1 kali 24 jam, kemudian nanti kalau misalnya akan ditambah ya nggak apa-apa ditambah 1 kali 24 jam, ketika 3 kali 24 jam tidak bisa, nanti kita tambah lagi sesuai dengan swabnya seperti apa, gitu ya. Jadi Ini tidak sebentar, berhitung adalah boleh dari saya tanya minggu. lagi, Pak? Boleh. Kalau resiko ini kan apakah artinya sudah terjadi atau belum terjadi? Kan belum kan? Belum terjadi infeksi ya? Resiko. Ya. Kalau Gimana, Bu? ini adalah bukan kaitannya adalah dengan resikonya, oh ini baru resiko, enggak. Ini karena untuk infeksi itu tidak ada diagnosa untuk yang aktualnya. Jadi diagnosa aktualnya untuk pasien apapun yang terjadi infeksi itu ya risiko infeksi. Gitu. Jadi Walaupun pasien sudah sudah infeksi ya? terinfeksi, ya sudah infeksi ya berarti infeksi. Tidak ada, kalau saya tidak menemukan untuk yang diagnosa untuk yang di SDKI, kalau saya kayaknya belum ada untuk diagnosa yang infeksi sendiri. Jadi semua diagnosa adalah terkait dengan tingkat infeksi. Jadi tingkat infeksinya seperti apa, berarti untuk diagnosanya adalah risiko infeksi. Gitu. Oke, Bu. Gitu. Setelah dilakukan asuhan Setelah keperawatan, dilakukan asuhan perawatan dalam waktu 6 jam, Ibu, atau kemudian ya 1 kali 24 jam 1 dulu, kali nggak 24 apa-apa. jam, demam menurun, kemudian kemerahan menurun, nyeri menurun, bengkak menurun. Kemudian Ekspektasinya apa, Pak? Tadi ekspektasinya apa? menurun. Ya, berarti setelah dilakukan asuhan keperawatan 1 kali 24 jam, tingkat infeksi itu kan terkait dengan labelnya ya, Pak. Oh, labelnya ya, tingkat infeksi. Tingkat Menurun. infeksi menurun ditandai dengan itu ya. Betul, dengan kriteria hasil. Dengan kriteria hasil, demam menurun, ya, kemerahan menurun, nyeri menurun, bengkak menurun. Oke. Nah, ini adalah salah satu lagi untuk untuk mengidentifikasikan bahwa pasien itu mengalami infeksi adalah untuk kadar sel darah putih atau leukositnya. Leukositnya di sini apa, Pak? Leukosit ada ya. Leukositnya? Leukosit membaik ya, Bu ya? Ya, itu Membaik adalah karena untuk ya. Betul, ini adalah untuk yang di SLKI. Paham Bapak Ahmad Syahrir? Ya, oke. Terima Ya, kasih, Bu. baik. Ya, Ya, sama-sama. selama ini memang yang saya tanda tanya dalam benak saya, apakah ini resiko, apakah harus
belum terjadi atau sudah terjadi? Kalau sudah terjadi, apakah masih boleh pakai risiko infeksi? Nah, gitu. Oh ya, kalau untuk infeksi sendiri, gitu ya, kalau selama ini tetap menggunakan untuk risiko infeksi, ya, karena Oke. kita ada indikator-indikator. Saya tidak bawa SDKI ya, apa namanya untuk indikator-indikator untuk risiko infeksi. Itu jadi kalau untuk diagnosa itu kan ada tiga, diagnosa aktual, diagnosa risiko, dan diagnosa potensial kesehatan. Di mana untuk risiko infeksi tersebut untuk pasien apapun yang terkait dengan infeksi itu masuknya adalah untuk risiko infeksi gitu. Siap. Makasih, Pak. Oke. Oke, bisa dilanjut ya Bapak Ibu untuk selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ini belum selesai ya Bu, karena saya masih punya satu materi lagi. Bu Ada Vicky, satu mohon maaf. Oh ya. Tadi sepertinya Ibu memanggil saya sedang ke kamar mandi, Bu. Oh, enggak, Mbak Bella, ya, nggak Iya, apa-apa. maaf, Bu. Ya, ya Mbak Bella kerja di mana? Di Jatingaleh, Bu. Oh, di Jatingaleh. Oke, Iya. nggak apa-apa Mbak Bella, saya mau tanya aja gitu. Oh Saya iya, mau tanya, maaf ya, Bu. komplainnya bapak-bapak atau ibu-ibu atau masih fresh graduate gitu. Biasanya kalau fresh graduate itu dikerjain gitu sama bapak-bapak ibu-ibunya gitu biar gampang. Mbak Bella fresh graduate dari mana? Ya atau fresh graduate atau enggak Mbak Bella? Iya, Dari mana? wisudanya dari 2022 di Telogorejo, Bu. Oh, dari Telogorejo ya. Iya. Baik, nggak apa-apa Mbak Bella. Saya tidak akan ini cuma ini aja, cuma Iya, pengen Bu. tahu aja. Lanjut apa ya tadi ya? Oh, sebentar belum saya buka. Bu, boleh tanya apakah skornya harus dicantumkan, Bu? Oh ya, untuk skor, untuk skor itu kan ada 5, ada 1 gitu ya. Kalau itu adalah untuk penyesuaian untuk komputer base-nya, Pak. Jadi kalau misalnya kita masih menggunakan paper base, tinggal aja misalnya kalau tingkat nyeri dengan kriteria hasil bahwa tadi apa ya? Untuk leukosit membaik gitu aja, tidak perlu untuk dari 3 sampai 5. Kalau saya sih begitu gitu ya. Jadi karena kita tidak tahu skor misalnya untuk status kenyamanan apa ya? Wah, untuk nyeri misalnya status kenyamanan terkait dengan keluhan gelisah tingkat 2 itu yang seperti apa gitu. Kita tidak bisa mendeskripsikan kalau untuk gelisah dia akan menurun dari 2 sampai ke 5. Jadi kita tidak tahu gelisah pasien tuh dari mana sampai mana. Jadi gelisah itu untuk cukup meningkat, kemudian sedang, cukup menurun itu kita mendeskripsikannya susah. Jadi kalau saya sih lebih baik adalah menggunakan menurun, membaik, meningkat, menurun, meningkat ataupun membaik saja. Gitu Pak Ahmad Syahrir. Terima kasih, Pak. Jadi kalau untuk untuk 1, 2, 3 itu hanya digunakan untuk pemasukan data ke komputer base. Dari misalnya untuk penyapian ventilator. Jadi untuk frekuensi napas itu frekuensi napas membaik gitu. Jadi terkait dengan membaiknya 5 itu nanti berarti dari 5 itu masukkan ke komputer base-nya. Berarti kalau misalnya untuk frekuensi napas 5 berarti kita sudah bisa membaca oh berarti itu untuk frekuensi nafas adalah membaik gitu. Itu nggih, Pak. Saya masuk ke intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, intervensi keperawatan. Nah, ini latar belakangnya ini. Nah, standarisasi kompetensi kita pendidikannya adalah vokasi yang tersertifikasi. Itu adalah untuk vokasi. Sebenarnya untuk S1 itu tidak ada yang terkualifikasi. Yang terkualifikasi itu adalah nurse. Jadi nanti Bapak Ibu nanti paling tidak adalah dipaksa sedikit untuk masuknya adalah untuk masuk nurse gitu ya. Jadi ada nurse generalis, ada nurse spesialis. Kalau kita yang S1 itu adalah nurse generalis. Kalau nurse spesialis itu adalah S2 spesialis dan nurse subspesialis. Kalau di Indonesia harus baru ada nurse spesialis ya. Nurse subspesialis masih jarang ditemukan ya. Kemudian kalau kekhususan kita tahu semua ya, ada medical bedah, kemudian ada gadar, kemudian ada
apa namanya, nggak ada ya kamar bedah ya, kritis, ada jiwa, maternitas, anak, komunitas, keluarga, gerontik, itu adalah kekhususannya. Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu itu adalah masih abu-abu gitu ya, karena kita yang punya untuk spesifikasinya itu adalah untuk punya spesifikasi adalah nurse generalis. Nanti Bapak Ibu harus melanjutkan ke nurse ya. Paling tidak adalah Bapak itu dipaksa untuk nurse gitu. Ya, karena spesifikasi untuk standarisasi profesi itu adalah untuk nurse gitu ya. Ya. Kemudian kenapa sih harus ada standarisasi? Standarisasi terutama adalah bagaimana cara kita melakukan standar asuhan keperawatan. Ada diagnosa keperawatan, intervensi, dan luarat. Ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan untuk meningkatkan standarisasi profesi. Nah, standar kinerja profesi itu kita bisa meningkatkan dari penjaminan mutu sendiri. Penjaminan mutu rumah sakit, penjaminan mutu sumber daya masyarakat, sumber daya manusianya, terutama adalah perawatnya, gitu ya. Kemudian pendidikannya, makanya semakin kita meningkat, maka jenjang karir kita akan semakin bagus, gitu ya. Pendidikan semakin meningkat, maka jenjang karir kita juga akan semakin baik. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk yang mungkin yang tahu ya, untuk yang Jawa Tengah itu kan ada untuk perawat yang melakukan riset. Jadi perawat itu bukan hanya melakukan tindakan keperawatan saja, tetapi perawat juga bisa menjadi researcher, gitu ya. Kita melakukan tindakan-tindakan keperawatan. Kalau mungkin yang kemarin yang mengajukan hibah ya untuk yang PPN Jawa Tengah itu melakukan menggandeng dari apa namanya perawat untuk melakukan riset. Riset bukan hanya dilakukan oleh apa yang di pendidikan saja, di akademisi saja, tetapi untuk di klinis gitu ya, untuk di apa namanya, untuk yang diperawat di klinik itu malah justru diberikan kewenangan yang lebih untuk melakukan riset. Ya. Kemudian etika, kemudian dan penilaian kerja. Ini adalah untuk standar profesi. Nah, proses keperawatannya sama ya, ada pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Nanti diagnosa ada SBKI, SLKI, dan SIKI untuk perencanaan. Ini sama, sudah saya ini kan ya. Kemudian mengapa perlu distandarisasi? Sebagai panduan, jadi kita punya panduan nih, ya, bukan hanya menetapkan berdasarkan Google saja. Google, begitu Google seret keluar semua, tetapi kita sudah punya standarisasi untuk penyusunan intervensi keperawatan. Kemudian ada penyeragaman penyebutan intervensi keperawatan, ya. Kemudian ada ekspansi ilmu keperawatan, pengembangan sistem informasi, pembelajaran untuk decision making terutama pada pasien pada peserta didik keperawatan. Jadi kita mempunyai decision making. Kemudian sebelum ke decision making kita punya clinical judgment. Kemudian ada apa ya, kok saya lupa. Ada critical thinking. Jadi kita punya critical thinking dulu, kemudian baru clinical judgment, kemudian adalah untuk decision making. Jadi decision making akan menentukan bahwa oh pasien ini mau dibawa ke mana, gitu. Kemudian penentuan biaya, pengkomunikasian keperawatan intraprofesi dan interprofesi. Nah, untuk standarisasi ini adalah untuk pengkomunikasian keperawatan intraprofesi, benar ya? Karena di intervensi keperawatan itu nanti ada satu faktor atau satu indikator yaitu kolaborasi. Jadi kolaborasi itu nanti akan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Ini merupakan pengkomunikasian adalah keperawatan intraprofesi dan interprofesi. Atau kita sebutnya adalah dengan IPC. Interprofesional kolaborasi. Ya. Nah, keunggulan yang harus dimiliki standar intervensi keperawatan, yang pertama adalah komprehensif. Areanya generalis dan spesialis, ada fisiologis dan psikologis, ada kuratif, preventif, dan promotif, ada berkaitan dengan individu, keluarga, dan komunitas, ada pelayanan secara direct care dan indirect care, ada juga independen dan kolaboratif. Nah, semuanya ini untuk intervensi keperawatan ini adalah berbasis riset. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar adalah EBP, ya, Evidence-Based Practice dan Evidence-Based Nursing atau EBN. Jadi semua tindakan-tindakan keperawatan itu berdasarkan atas riset atau berdasarkan atas penelitian sebelumnya. Ya, jadi penelitian-penelitian yang Bapak Ibu miliki nanti akan dilakukan pengkajian ulang sehingga nanti akan dilakukan atau ditetapkan sebagai intervensi keperawatan. Kemudian ada lagi adalah mudah digunakan atau easy use.
menggunakan istilah yang jelas. Jadi issues ini paling tidak adalah kita menyesuaikan pada kondisi-kondisi demografis atau kondisi-kondisi yang ada di Indonesia gitu, sehingga kita menetapkannya adalah sesuai dengan kondisi dari pasien yang ada di Indonesia. Kalau menggunakan NIC itu adalah masih menyesuaikan atau masih berdasarkan atas ini ya kondisi, karena yang menetapkan dari luar negeri. Jadi kita menetapkannya adalah sesuai dengan kondisi yang ada di luar negeri gitu ya. Dapat dikaitkan dengan diagnosis dan outcome keperawatan. Nah, ini adalah rentang intervensi keperawatan. Ada direct, ada indirect, ada nursing initiation, dan ada healthcare initiation. Ini adalah untuk intervensi. Ya, rentangnya bulat ya seperti ini. Apa sih itu direct dan indirect, kemudian nurse initiated dan healthcare initiated. Kita buka salah satu. Nah, rentang intervensi keperawatan itu ada direct care intervention. Pengertiannya? Intervensi yang dilaksanakan dengan berinteraksi langsung dengan pasien atau laying on of hand. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya apa? Direct care intervention. Contohnya apa? Contohnya apa? Direct care intervention Bapak Ibu sering melakukan kepada pasien. Intervensi yang dilaksanakan dengan berinteraksi langsung dengan pasien. Contohnya apa? Memberikan kompres, Bu. Betul. Ada lagi? Memberikan posisi relaksasi, Bu. Betul, betul. Memberikan kompres, memberikan melakukan nafas dalam, itu adalah tindakan-tindakan yang langsung ya, bantu efektif yang langsung diberikan kepada pasien, laying on of hand. Jadi ibu sendiri yang melakukan, perawat sendiri yang melakukan, itu adalah untuk direct care intervention. Yang kedua adalah indirect care intervention. Intervensi yang dilaksanakan tanpa berinteraksi langsung dengan pasien namun dilaksanakan demi pasien. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya apa? Yang kita pelajari apa ini hari ini? Memberikan ruangan yang nyaman. Ada lagi Pak? Tenang. Penerangan. Ada lagi. Intervensi yang dilaksanakan tanpa berinteraksi. Manajemen makan yang melakukan perawatan. Kalau saya lebih tekankan adalah kita melakukan dokumentasi asuhan keperawatan. Setelah dilakukan semuanya dokumentasi ya, setelah Anda melakukan pengkajian, kalau pengkajian kan harus dilaksanakan atau dilakukan dengan pasien. Kita membuat diagnosa, kemudian kita menetapkan intervensi sebelum ke implementasi, maka kita tetap melakukan indirect care intervention. Intervensi yang dilaksanakan tanpa berinteraksi dengan pasien, namun dilaksanakan demi pasien. Jadi kita melakukan tindakan untuk pasien, tetapi tindakan itu tidak langsung berinteraksi dengan pasien. Intervensi itu kan kita melakukan tindakan ya. Jadi kita membuat diagnosa keperawatan, kita melakukan dokumentasi asuhan keperawatan, itu adalah untuk indirect care intervention. Ya. Kemudian ada nurse initiated intervention, intervensi yang diinisiasi oleh perawat untuk mengatasi diagnosa keperawatan. Banyak sekali ya, terkait dengan terapeutik. Jadi terapeutik ada melakukan reposisi, melakukan miring kanan, miring kiri, menginisiasi pasien untuk melakukan batu efektif, untuk pasiennya fisioterapi dada dan banyak sekali dilakukan, ya memandikan, ya kemudian melakukan vulva hygiene dan lain sebagainya. Itu adalah nurse initiated intervention. Jadi intervensi yang diinisiasi oleh perawat untuk mengatasi diagnosa keperawatan itu adalah yang terkait dengan terapeutik. Gitu. Nah, kalau yang kedua adalah health provider initiated intervention. Adalah intervensi yang diinisiasi oleh tenaga kesehatan, namun diberikan oleh perawat. Contohnya apa Bapak Ibu? Memberi obat. Ya, Injeksi, betul. orang. Nah, kalau untuk nurse initiated intervention itu adalah terkait dengan terapeutik, kalau health provider initiated intervention itu adalah terkait dengan kolaborasi. Kolaborasi yang dilakukan oleh perawat, bukan hanya memberikan obat, tetapi contohnya berkolaborasi dengan medis yang lain. Misalnya dokter yang kita sering lakukan adalah dengan melakukan injeksi, kemudian memberikan terapi gizi, kemudian memberikan fisioterapi dada. Gitu. Ada yang juga dilakukan salah satu rumah sakit, sedang ada memberikan fisioterapi dada, diberikan kepada fisioterapisnya, bukan pada perawat. Ya.
Kemudian sub klasifikasinya sama ya, di SIKI, di SLKI ini ada 5 kategori, ini ada di paling depan. Nah, kalau Bapak Ibu membaca, ada 5 kategori, 14 subkategori, 590 intervensi keperawatan. Banyak sekali ya. Nah, ini adalah paling depan sama ya. Intervensi keperawatan itu ada fisiologis, psikologis, ini adalah 5 kategori yang ada di SDKI pula, yang di intervensi juga ada gitu ya. Ini yang akan kita bedah. Ya, ini adalah subkategorinya, ada respirasi, sirkulasi, dan lain sebagainya, sampai keamanan dan proteksi. Nah, ini yang tadi ditanyakan, memudahkan pengkodean atau coding untuk menggunakan berbasis komputer. Jadi ada di sana untuk melakukan klasifikasi. Ya, tadi ada 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Yang tidak usah saya sampaikan ya, ada 5 kategori, nanti Bapak Ibu bisa membaca. Ini terkait dengan kategorinya. Nah, intervensi ini adalah, kalau intervensi, itu adalah treatment yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran atau outcome. Nah, sedangkan tindakan keperawatan itu adalah perilaku spesifik yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi. Jadi kalau ini adalah planning, kalau ini adalah implementing. Jadi intervensi itu merupakan planning. Jadi planningnya mau apa nih? Mau A, B, C, D sampai bawah, gitu ya. Tetapi kita harus melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan kondisi pasiennya. Kondisi pasien tidak, kalau misalnya pasien ini tidak perlu ini ya sudah intervensinya tidak perlu diberikan, gitu ya. Terkait dengan kondisi pasien, dari implementasi terkait dengan kondisi pasien. Nah, sama ya, di intervensi ada label. Label ini adalah masalah keperawatan, ada definisi, ada tindakan. Ini akan lebih ringkas kalau untuk yang di SIKI daripada di NIK. Kalau di NIK itu masih mencari banyak sekali. Tapi kalau di mana? Di SIKI itu sudah terbagi. Oh, ada observasi, ada terapeutik, ada ini jenis tindakannya. Ada observasi, ada terapeutik, ada edukasi, dan kolaborasi. Observasinya apa? Observasi itu contohnya adalah, definisinya adalah mengumpulkan data, status kesehatan. Kemudian terapeutiknya itu adalah memulihkan status kesehatan, mencegah perburukan pasien. Ini adalah tindakan-tindakan keperawatan yang kita sampaikan kepada mahasiswa. Ya, terapeutik itu adalah tindakan-tindakan keperawatan yang kadang abu-abu dengan kolaborasi gitu. Kadang sebenarnya ini masuk apa gitu ya, terapeutik atau kolaborasi. Contohnya adalah pemberian bronchodilator, ini sebenarnya terkait dengan terapeutik atau kolaborasi gitu ya. Kemudian edukasi, meningkatkan pengetahuan, contohnya adalah memberikan edukasi kepada pasien, terutama adalah untuk discharge planning. Itu contoh adalah untuk edukasi. Jadi discharge planning itu adalah ketika pasien-pasien mau pulang gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu bingung apa itu discharge planning, sudah lupa apa itu discharge planning. Jadi discharge planning itu adalah pemberian edukasi ketika pasiennya akan pulang ke rumah. Jadi tindakan-tindakan yang harus dilakukan terkait dengan apa yang harus dikejarkan di rumah untuk mencegah perburukan dari kondisi pasien. Kemudian kolaborasi itu adalah bekerja sama dengan perawat atau tenaga kesehatan lain. Bukan perawat ya, ini adalah terkait dengan tenaga kesehatan lain. Jadi kolaborasi bisa dengan medis, bisa dengan ahli gizi, bisa dengan farmasi, fisioterapis, kemudian apa lagi ya, dan lain sebagainya. Ini adalah untuk terkait dengan kolaborasi. Tuh. Nah, ini adalah untuk contoh dari intervensi keperawatan. Ini adalah untuk label intervensi, kemudian definisi, ini adalah tindakannya, yang ini yang saya sampaikan. Tindakannya di sana ada observasi, ada terapeutik, ada edukasi, dan kolaborasi. Nah, ini sudah terbagi-bagi menjadi seperti ini. Ya, kalau untuk NIK itu kan semua. Jadi kalau untuk NIK kayaknya tindakannya apa, seret gitu ya. Intervensinya apa gitu. Nah, ini adalah untuk yang saya lebih senangnya adalah ada observasinya, identifikasi. Kalau di observasi sudah tidak ada lagi kata-kata kaji. Kalau ada kata-kata kaji berarti Anda masih dalam tahap pengkajian. Ya, jadi observasi kata-katanya bukan kaji, tapi misalnya identifikasi, ya identifikasi, monitor gitu. Tidak ada kaji status nutrisi. Jadi kalau misalnya kaji berarti Anda masih melakukan dalam tahap pengkajian. Kaji berat badan, kaji alergi, kaji makanan. Ya, jadi kata-katanya harus identifikasi status nutrisi, monitor asupan makanan, monitor berat badan, itu adalah untuk monitor ya, untuk observasi. Kemudian terapeutik,
lakukan oral hygiene ya. Pasien dengan manajemen nutrisi berarti paling enggak terapeutiknya adalah berikan suplemen makanan ya. Lakukan oral hygiene sebelum makan. Misalnya kalau pasiennya belum, karena kalau misalnya pasien tidak oral hygiene itu akan tidak nyaman ketika dia makan. Edukasi misalnya ajarkan untuk posisi duduk jika mampu, ajarkan diet yang diprogramkan gitu untuk edukasinya, kolaborasinya, berikan medikasi sebelum makan, kemudian berian kolaborasi dengan ahli gizi. Itu adalah untuk contoh dari manajemen nutrisi. Ini adalah untuk kodenya I03119. Kemudian ini tautannya, linknya sama ya. Untuk membantu menentukan intervensi keperawatan setelah menegakkan diagnosa keperawatan, bukan untuk menggantikan clinical judgment. Mohon maaf sebentar. Ya. Tautan ini bukan untuk menggantikan clinical judgment, tetapi adalah untuk membantu saja ya. Pemilihan intervensi keperawatan tetap didasarkan pada clinical judgment dengan mempertimbangkan kekhasan kondisi pasien, keluarga, kelompok, ataupun komunitas. Karena belum tentu yang diterapkan di Jawa akan sama yang diterapkan adalah di Kalimantan. Gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan juga dengan kekhasan kondisi dari pasien. Nah, ini ada sama. Kalau tadi untuk luaran keperawatan itu adalah ada luaran tambahan, ada luaran utama, sama halnya dengan untuk intervensi keperawatan. Di intervensi keperawatan itu ada intervensi utama dan juga ada intervensi pendukung. Ya. Nah, intervensi pertama ini adalah untuk intervensi level utama, merupakan intervensi prioritas atau resolutif. Ya, jadi ini bersifat resolutif, ya, sehingga kita paling tidak adalah menyelesaikan dulu untuk intervensi utamanya, karena ini adalah bersifat resolutif, merupakan intervensi prioritas, the intervention of choice. Jadi ini yang dipilih dulu, gitu ya, memiliki kesesuaian terbaik. Memiliki banyak tindakan yang dapat mengatasi sesuai dengan masalah keperawatan, dapat digunakan sebagai setting, dan ini adalah lebih efektif ya, lebih efektif karena ini bersifat resolutif ya. Dan instansi pendukung ini bukan merupakan intervensi prioritas, hanya sebagai mendukung atau data penunjang saja gitu. Nah, ini adalah aspek yang dipertimbangkan untuk menentukan intervensi. Sesuaikan dengan karakteristik diagnosa, nanti ada label keperawatannya, kemudian kriteria hasil pasien, kemampuan laksanaan intervensi, penerimaan pasien, kemampuan perawat, sampai kewenangan klinis atau clinical privilege. Nah, ini diagnosa keperawatan, nanti hasil yang diharapkan, nanti ada intervensi keperawatan. Nah, intervensi keperawatan itu berdasarkan atas penerimaan pasien, hasil penelitian, dan kemampuan dari perawat. Supaya apa? Nanti sesuai, nanti hasil yang diharapkan itu adalah sesuai dengan keinginan dari apa yang kita kerjakan sesuai dengan intervensi keperawatan. Gitu. Ini adalah contoh untuk tautannya. Ada defisit nutrisi. Ini ada, tadi kalau saya sampaikan adalah untuk intervensi utama ini adalah merupakan resolutif, dan ini merupakan yang perlu prioritas diagnosanya berarti terkait dengan promosi berat badan ya, atau untuk manajemen nutrisi ya, biasanya adalah untuk defisit nutrisi adalah manajemen nutrisi. Ini adalah untuk yang kita selesaikan dulu. Jadi untuk intervensi pendukung ini hanya beberapa saja gitu ya, tetapi kita selesaikan dulu untuk manajemen nutrisi ketika pasiennya kita ada defisit nutrisi. Sudah selesai. Ada yang ingin disampaikan untuk intervensi keperawatan, Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Apakah sudah jelas? Saya dari tadi ngomong dari jam 1 sampai jam 3. Bu, untuk kata kalimatnya Bu, antara intervensi dengan implementasi Bu, apakah sama atau harus? Ya, ada pertanyaan. Kalau untuk kalimat apakah intervensi dan implementasi sama? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin menjawab? Ada yang ingin berkomentar Bapak Ibu? Silahkan. Ayo. Monggo silahkan.
Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin berkomentar? Atau jangan-jangan saya ditinggal sendiri nih? Ya, Bu Widi lagi ya. Ya, Ibu, mohon maaf. Boleh Oh, sebelahnya Bu tanya Widi Bu ya. wes sekarang. Boleh sebelahnya Bu Karena Widi wes. saya ini lulusannya sudah D3 itu sudah lama ya Bu Oh, ya. saya Jadi kira mau saya menjawab baru pertanyaan Pak Syahrir gitu. 3S ini baru-baru aja Bu setelah ngikutin Ya. kuliah ini. Berarti kalau untuk standar intervensi keperawatan Indonesia ini membukanya sama seperti standar luaran keperawatan Indonesia ya Bu ya. Dari Sama, belakang iya betul. dulu baru ke Iya. depan, terus Iya. yang ada tulisannya tindakan observasi, terapeutik, edukasi dan kolaborasi itu apakah semua dimasukkan ataukah sesuai dengan diagnosa keperawatan yang kita ambil Bu? Oh ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Widi. Mungkin Bu Widi mau menjawab dulu pertanyaan dari Pak Syahrir tadi. Apakah intervensi dan implementasi itu bahasanya sama? Bahasanya Intervensi sama itu nggak? beda Bu bahasanya. Ya, Kalau ya menurut saya, bahasanya Bu, seperti apa Bu? kalau misalnya intervensi itu adalah tindakan yang dilakukan, tapi kalau misalnya rencana tindakan yang akan dilakukan, tapi kalau misalnya implementasi itu yang sudah dilakukan oleh kita. Mungkin kalau intervensi misalnya ada 10, misalnya implementasi itu bisa juga yang dikerjakan hanya 6 atau 7. Menurut saya seperti itu Bu ya. Apa salah Bu? Terima kasih. Ya, tidak ada yang salah Bu. Ya, saya tambahkan. Ya, bagus untuk ininya, Geh. Jadi kalau apa jawabannya? Terima kasih. Jadi untuk saya menambahkan saja ya, untuk intervensi itu merupakan tindakan rencana keperawatan yang akan kita lakukan kepada pasien, yang akan kita lakukan. Jadi ini adalah sebuah rencana bahwa kita mempunyai diagnosa keperawatan A, kemudian kita punya rencana nih, banyak rencana yang akan kita lakukan. Tetapi untuk implementasinya adalah sesuai dengan kondisi pasien. Bahasanya berbeda. Kalau intervensi itu misalnya bahasanya, saya ambilnya adalah dari ini ya, intervensi keperawatan. Misalnya untuk pasien dengan, nah, manajemen nutrisi. Jadi kalau tadi saya sampaikan manajemen nutrisi, itu adalah Intervensinya adalah identifikasi status nutrisi, kemudian identifikasi alergi dan intoleransi aktivitas. Tetapi untuk diimplementasinya bahasanya adalah melakukan identifikasi status nutrisi. Kalau untuk di perencanaan keperawatan itu adalah kalimat perintah, kalau untuk diimplementasi itu adalah kalimat kerja, Pak. Jadi kita melakukan tindakan sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu. Tapi berdasarkan atas intervensi yang sekiranya dia berkaitan atau berdasarkan atau sesuai dengan kondisi dari pasien gitu. Itu Pak Syahrir. Ya Bu, terima Begitu kasih. Pak. Ya, terima kasih. Ya, baik. Ada yang diklarifikasi lagi? Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, baik. Kita belajar untuk membaca yang ada di apa namanya ini? Ya, kita membaca di kok blur ya? Ya, kita membaca di Siki. Kalau Siki itu lebih gampang, Bu. Ya. Jadi, saya punya diagnosa untuk bukan diagnosa ya. Saya punya masalah keperawatan untuk ini sebentar. Saya punya masalah keperawatan bersihan jalan nafas. Kira-kira ada yang mau mencoba untuk menjawab? Kira-kira intervensinya apa? Ya, silahkan Bu. Siapa? Mbak Bella. Yang on Mbak Bella. Silahkan Mbak Bella. Bersihan Ya, jalan silakan. nafas ya Bu. Betul. Itu untuk Silakan cari di paling belakang. intervensi utamanya itu ada latihan batuk efektif, manajemen jalan napas, dan Ya. pemantauan respirasi. Oke, baik. Salah satu saja untuk latihan batuk efektif. Latihan batuk efektif. Yang dilihat hidungnya. Tapi dia ada batuk efektif. Latihan batuk efektif ada dibacakan semua, Bu. Boleh. Ada observasi, yaitu identifikasi kemampuan batuk,
monitor adanya retensi sputum, monitor tanda dan gejala infeksi saluran napas, dan monitor input-output cairan, misalnya jumlah dan karakteristik. Untuk terapeutiknya ada atur posisi semi-fowler atau fowler, pasang perlak dan bengkok di pangku pasien, buang sekret pada tempat sputum. Untuk edukasinya ada jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif, anjurkan tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, ditahan selama 2 detik, kemudian keluarkan dari mulut dengan bibir mencucu atau dibulatkan selama 8 detik. Anjurkan mengulangi tarik napas dalam hingga 3 kali, dan yang terakhir anjurkan batuk dengan kuat langsung setelah tarik napas dalam yang ketiga. Untuk kolaborasinya, kolaborasi pemberian mukolitik atau ekspektoran jika perlu. Apa Mbak? Aspek apa? Ekspektoran, Bu. Maaf. Jenengan bisa di demo ini nanti perawat semua ini, perawat senior ini jenengan. Ekspektoran bukan ekspekteron ya. Oke, satu lagi. Bapak Ibu, caranya dalam yang mempermudah adalah Bapak Ibu bisa membaca di paling belakang, jadi tidak usah membaca dari paling depan. Kalau untuk SLKI dan untuk SIKI, tadi ada pertanyaan gitu ya, akan lebih mudah. Jadi tautannya nanti Bapak Ibu buka di sini akan susahan. Jadi nanti, boleh Bapak Ibu langsung buka di sini sesuai dengan masalah keperawatan di paling belakang, gitu ya. Paling belakang Bapak Ibu bisa langsung membuka. Yang mana nih? Nih. Nah, dari sini belum juga ya. Dari sini nanti Bapak Ibu bisa langsung membuka, terutama adalah di, bukan paling belakang ya, di bab berapa ini? Di bab, nah bab 5, tautan SDKI dan SIKI. Ya. Satu lagi dari Bapak-Bapak mungkin ya, boleh ya dari Bapak-Bapak ya. Saya punya diagnosa untuk inkontinensia fekal, silahkan Bapak-Bapak. Sekali lagi untuk Bapak-Bapak silahkan. Ada yang mau mencoba? Saya Bu, Bapak-bapak ya. Bu Narwati. Ya, nanti kalau tidak ada Bapak-Bapak, Bu Narwati boleh lah, Bu. Mungkin Bapak-Bapak silakan, Pak. Siapa yang saya panggil? Pak Ahmad Syahrir tadi sudah. Siapa? Mungkin silakan Bapak. 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 Siapa ya? Pak Kadi Pratama ada? Pak Adi Pratama ada? Oh, tidak ada. Pak Agus Purnomo? Ada Bu lagi di jalan, mohon maaf. Oh, baik. Ya, hati-hati ya, Pak. Ya, saya tidak akan mengganggu Bapak. Hati-hati ya, Pak. Pak Agus Purnomo ada? Pak Agus? Ada Bu, tapi masih di jalan Bu. Bu, alasan aja Bapak. Iya, Bu. Jalan apa? Habis servis mobil Bu. Oh ya, baik. Ya, silahkan. Bapak siapa lagi ya? Pak Puji Santoso? Ada? Oh, tidak ada juga. Pak Kristomi mungkin. Ada Pak Kristomi? Pak Kristomi ada? Oh, tidak ada. Yang monggo lah Bu Narwati. Ya, monggo Bu Narwati, silakan. Silakan Bu Narwati. Bu Narwati, monggo Bu. Oke, silakan di unmute dulu. Iya, Bu. Ya. Inkontinensia fekal. Ya, punya Ibu Widi mungkin di mute dulu. Jadi panjenengan tidak suara yang tidak double. Inkontinensia fekal, Bu. Oke. Salah satu aja. Ada Latihan. perawatan inkontinensia fekal. Oke. Intervensi utamanya. Latihan eliminasi fekal. Intervensi utamanya, Bu. Latihan eliminasi fekal, Bu. Ya, boleh. Silakan dibuka, Bu. Latihan eliminasi fekal. Tindakannya, observasi Bu, memonitor peristaltik usus secara teratur,
Nggih. Terapeutiknya anjurkan waktu dan konsisten untuk buang air besar, berikan privasi, kenyamanan dan posisi yang meningkatkan proses defekasi, gunakan elma rendah jika perlu, anjurkan dilatasi rektal digital jika perlu, ubah program latihan eliminasi fekal jika perlu. Edukasinya, anjurkan mengkonsumsi makanan tertentu sesuai program atau hasil konsultasi, anjurkan asupan cairan yang adekuat sesuai kebutuhan, anjurkan olahraga sesuai toleransi. Kolaborasi menggunakan supositorial jika perlu. Baik, terima kasih Bu Narwati. Ya, ya, bagus ya. Jadi seperti itu untuk penggunaan untuk SLKI dan SIKI. Ya, siapa tahu yang belum pernah terpapar sekarang bisa lebih baik dalam melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan. Tapi paling tidak tidak ini lagi gitu loh. Sudah ada standarisasi bahwa oh kalau misalnya pasien ini berarti saya harus buka nih manajemen nutrisi. Ya, jadi nanti mahasiswa pun juga nanti akan diajari sesuai dengan kondisi atau yang terbaru, ilmu terbaru. Nah, ini adalah untuk terkait dengan SDKI, SIKI, dan SLKI. Oke, gitu Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan? Cukup. Nanti untuk pertemuan selanjutnya, itu adalah kalau untuk presentasi, jadi nanti Bapak Ibu nanti akan saya kasih kasus. Jadi nanti dari 66 mahasiswa RPL nanti akan dibagi menjadi berapa ya? 9 kelompok. Ya, silakan Mbak Bella nanti membagi menjadi 9 kelompok, nanti 9 kelompok, nanti kelompok 1 sampai dengan kelompok 3, nanti akan presentasi dengan saya ketika jadwal presentasi ya. Oh, si pennya ya berarti yang bagi ya? 57 Bu, bukan 65. 59. Oh, 59 Bu, bukan 66. Oke. Ya, baik. Ya. Nanti minta tolong untuk si pen, Mbak si pen. Siapa ya Bu si pen itu? Ibu Mbak Desma. Ibu Mbak Desma. Desma. Oh ya Bu Iya. Desma ya Bu Desma. Ya Bu Desma Lutfia nanti silahkan membagi menjadi ini ya, menjadi 9 kelompok. Jadi 9 kelompok. Jadi nanti kelompok 1 sampai kelompok 3 nanti saya akan berikan kasus. Bapak Ibu nanti belajar untuk mengimplementasikan critical thinking-nya seperti apa. Ya, jadi saya akan memberikan kasus kira-kira nanti harus dibuat diagnosa apa, kemudian intervensinya apa, kemudian untuk etiologinya apa. Nanti sebelumnya harus konsul dulu. Jadi pada saat presentasi Bapak Ibu menyesuaikan atau menampilkan sesuatu yang benar-benar fix gitu ya. Untuk kasus nanti segera saya bagikan. Besok akan saya bagikan gitu ya. Nanti untuk materi nanti akan saya sampaikan melalui Ibu Desma Lutfia. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuka-buka lagi seperti apa gitu ya untuk penetapannya. Untuk kasusnya biasanya saya baginya adalah sesuai dengan kelompok. Berarti kalau misalnya kelompoknya 3, saya berikan kasusnya 3. Begitu. Kemudian silakan segera konsul dalam kasusnya aja belum dibagi ya. Ya, besok pagi saya bagikan untuk kasusnya ya. Jadi segera untuk dibuat, kemudian dikonsulkan baru nanti kita akan presentasi. Pada tanggal berapa ya presentasi ya Bu Desma? Sebentar Bu, saya bukakan kayaknya kalau di ini adalah tanggal 28 November ya. Benar nggak sih? Tapi ada 28. Benar nggak? 28 November. Itu ya kayaknya ya. Kalau ini saya sudah buka kontrak. Kayaknya tanggal 28 November. Mana tanggal 28 November? Oh, berarti masih minggu depan ya. Ya masih cukup lah untuk konsul. Nanti kalau pada saat dengan dengan Pak Gita, nanti juga begitu. Nah, saya share. Nggak bisa share ya. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah untuk yang tanggal 28.
tanggal 28 itu nanti adalah dengan saya, nanti adalah untuk di ranah kliniknya, ada di sistem pernafasan, pencernaan, dan sistem muskuloskeletal, yaitu untuk kelompok 1 sampai kelompok 3. Ya, kemudian nanti ada Bu EM, itu adalah Ekomardianingsih, itu terkait dengan reproduksi endokrin, ya nanti satu lagi apa gitu ya. Kemudian ada Pak Gita, itu adalah kardiovaskular, perkemihan, dan persyarafan. Itu adalah untuk tatanan asuhan keperawatan yang nanti akan mengimplementasikan untuk critical thinking yang sudah Bapak Ibu pelajari di materi sebelumnya. Jadi saya memberikan kasus, kemudian nanti akan dibuat ada diagnosa keperawatan, kemudian ada etiologinya, kemudian ada luaran keperawatan, baru nanti ada intervensi keperawatannya seperti apa. Jadi dibuat kotak-kotak seperti membuat asuhan keperawatan ketika Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, ketika membuat asuhan keperawatan ketika pada saat D3 gitu. Bu, izin mau nanya, pakai landasan teori enggak, Bu? Nggak usah pakai landasan teori, karena kita hanya critical thinking saja, jadi cukup kasusnya apa, kemudian langsung dibuat yang pertama, nanti ada langsung dibuat DO-nya apa, untuk diagnosa, untuk datanya, jenis data, nanti tak sampaikan ininya, contohnya untuk tabelnya seperti apa. Gitu. Berarti dari analisa data ya, Bu? Iya, dari analisa data, dari analisa data. Dari pengkajian. Begitu. Ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Bu, pakai rasionalisasi nggak, Bu? Ya? Pakai rasionalisasi. Tidak usah, Bu. Selesai ya? Ya, Bu, terima kasih. Oke. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Tidak usah pakai rasionalisasi. Bu, semua kasus nanti dari Ibu gitu, Bu? Ya, nanti kasus dari pembimbing. Untuk kasusnya nanti kami yang membagikan. Contohnya adalah ini, gitu ya. Misalnya nanti saya memberikan kasus, kemudian Bapak Ibu hanya mengelompokkan diagnosa. Jadi jenis datanya apa, jadi nanti DO, DS, kemudian etiologinya adalah pathway sederhana. Oh, ini bukan, belum ada pathway-nya, sebentar. Jadi nanti adalah pathway sederhana. Nah, contohnya ini aja yang sudah jadi. Nah, contohnya ini. Mohon izin untuk konvensi untuk kontrak tanggal 12 harusnya ini. Apa maksudnya? Oh, karena tanggalnya. Nggak apa-apa, Mbak. Nanti menyesuaikan aja. Karena saya membuatnya itu hanya cut aja kemarin itu. Cut. Karena untuk RPL itu kan hanya 14 kali pertemuan. Jadi dibuat 14 kali pertemuan. Nah, contohnya adalah ini. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah terlihat Sudah, belum? Bu. Sudah, Bu. Nah, ini adalah contohnya seperti ini. Oke. Jadi nanti sesuaikan dengan data, dari jenis datanya apa, jadi ada DS, ada DO, ya. Kemudian ada etiologi ini adalah pathway sederhana. Pathway sederhana ini maksudnya bukan pathway yang pathway penyakit, bukan, tetapi adalah dari kondisi tersebut nanti akan memunculkan masalah, sampai dia muncul masalah keperawatan. Dan misalnya ini adalah dengan pasien yang dengan TBC sampai dia muncul masalah bersihan jalan nafas tidak efektif, itu kenapa? Gitu. Oh, karena ada produksi sekutum meningkat, batuk tidak efektif, sekutum bertahan sehingga terjadi bersihan jalan nafas tidak efektif. Kemudian baru diagnosanya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan. Nah, silahkan ditambahkan adalah dengan kode diagnosanya. Kemudian rencana hasilnya itu adalah bersihan jalan nafas, ini adalah L00 gitu ya. Nah, kemudian tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan bersihan jalan nafas meningkat dengan kriteria hasil. Kemudian intervensinya adalah latihan batuk efektif dengan kode sekian, kemudian ini adalah untuk oteknya gitu. Ini adalah untuk contoh, saya screenshotkan aja. Jangan ya. Ya, pokoknya beginilah ya. Ya, ini adalah contoh untuk pasien dengan bersihan jalan nafas. Kalau misalnya dalam satu kasus Bapak Ibu menemukan lebih dari satu gitu ya.
Kalau saya sih menyampaikannya adalah lebih dari 2, gitu ya. Kalau misalnya lebih dari 2, ya ini DS-nya ya sesuaikan dengan apa dari diagnosa keperawatannya. Jangan semua dikebiah-uyah di sini. Maksudnya DS-nya menyatakan apa gitu. Anda harus sudah melakukan pengelompokan, ya, bersihan jalan nafas. Ya berarti ini DSDO-nya ya berkaitan dengan bersihan jalan nafas. Kalau berkaitan dengan nutrisi, berarti DSDO-nya berkaitan dengan nutrisi, gitu. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Paham? Sudah paham? Paham, Bapak Ibu? Paham. Ibu, itu contohnya nanti dikirim nggak, Bu? Contohnya dikirim, Bu. Masa contohnya dikirim sih, Bu? Ya, biar punya ini, Bu. Oh ya, saya screenshotkan aja ya. Saya screenshotkan, nanti saya kirim. Boleh, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, oke, sama-sama. Cukup Bapak Ibu. Nanti segera Mbak Desma untuk membagi kelompoknya. Jadi Bapak Ibu segera bisa diskusi untuk menyelesaikan presentasi yang terbaik. Nanti akan dijadikan sebagai nilai penugasan. Itu dan nilai presentasi. Oke. Cukup Bapak Ibu? Cukup nggih? Cukup, Bu. Cukup. Saya konfirmasi sekali lagi. Ada Ibu Ayuni Indah Dewi Lestari? Tidak ada. Mareka? Ada Mareka? Tidak ada. Hadir, Bu. Hotmiati? Hadir, Bu. Hadir. Ada Hotmiati? Hadir, Bu. Mareca. Ada, ya, betul. Oh, Mareca. Oh, Mareca. Maaf, Mareca. Ya. Mei Melani? Ada? Ibu Mei Melani? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oh ya. Ibu Helen Lonia? Ibu Helen? Hadir, Bu. Hadir. Tidak ada. Oh, ada. Hadir, Bu. Ya. Arum Danisa Songko? Ada Arum Danisa Songko? Irwansyah? Tri Pardianto? Oh iya, maaf. Rusniawati? Hadir, Bu. Hadir. Ada, Bu. Hadir. Rima Melati? Ada Rima Melati? Tidak ada. Sulmanul Hakim? Sulmanul sepertinya yang mengundurkan, Bu. Oh ya, maaf.